Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang metode substitusi. Nah, di mana metode substitusi itu dapat digunakan ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan integral di mana fungsi integrannya di sini fungsi integrannya itu memuat turunan dari fungsi elementernya gitu. Fungsi integran yang ini memuat turunan dari fungsi elementernya. Nah, kita tahu contoh dari fungsi elementer yang kita kenal itu ada bentuk x pangkat n gitu ya, di mana kalau dxn turunan dari x pangkat n diturunkan terhadap x itu adalah nx pangkat n min 1 gitu ya. Atau contoh lainnya sin. Kalau sin x kita turunkan terhadap x itu adalah cosec gitu ya. Dan lain sebagainya yang kita kenal sebelumnya ada 14 gitu. Nah, sebagai contoh misalnya itu adalah integral dari x kuadrat min 2x pangkat 5 dikali 2x min 2 dx. Nah, kita tahu bahwa ini sendiri itu kan berbentuk fungsi pangkat gitu ya. Di mana turunan dari fungsi elementernya itu yaitu x kuadrat min 2x kalau kita turunkan terhadap dx itu adalah 2x min 2. Nah, ini sendiri termuat di sini. Berarti ini masih bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Nah, namun tidak semua fungsi itu dapat kita integralkan dengan menggunakan metode substitusi. Nah, sebagai contoh misalnya itu adalah x sin x dx. Nah, misalnya kita punya ambil x gitu ya. Kalau kita turunkan bukan sin x gitu. Contoh lainnya adalah ln x gitu. Dan x kuadrat e min x dx. Tuh ya. Nah, oleh karena itu kita memerlukan adanya metode pengintegralan yang lain. Nah, salah satu metode yang akan dibahas pada bagian ini itu adalah integral parsial. Nah, namun sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami teknik penyelesaian integral tak tentu dengan menggunakan metode substitusi dan integral parsial. Nah, metode integral parsial pada dasarnya didasarkan pada pengintegralan rumus turunan hasil kali dua fungsi. Kalian masih mengingat ketika kita mempunyai fungsi ux dikali vx gitu ya, ketika kita turunkan terhadap x, maka berarti kita akan mempunyai dux per dx dikali vx ditambah ux dikali dvx dx. Atau biasa kita sebut u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Seperti itu ya. Nah, ini adalah ide dasarnya. Di mana ketika kita mengambil misalkan u-nya itu adalah fx, fungsi di x. Dan v-nya itu adalah g di x. Nah, maka turunan dari hasil kali fx dikali gx terhadap x itu adalah fx gx ditambah f aksen gx. Nah, kita tahu bahwa ketika kita mempunyai u-nya adalah fungsi di x, maka turunan u terhadap x itu adalah du sama dengan f aksen x dx. Dan ketika kita punya v-nya sama dengan gx, maka dv-nya itu adalah g aksen x dx. Nah, dari sini kita mempunyai bahwa dfx gx ketika kita turunkan terhadap x itu sama dengan fx
GX DX gitu ya. G aksen DX ditambah F aksen X GX DX. Nah, kemudian kedua ruasnya kita integralkan. Nah, ketika kita mengintegralkan ruas kiri, kita juga mengintegralkan ruas kanan. Nah, diferensial dengan integral itu saling meniadakan, sehingga kita punya itu adalah fx dikali gx. Nah, untuk yang ini kita ingat aturan kelinearan pada integral. Makanya di sini integral fx g aksen x dx ditambah f aksen x dikali gx dx. Atau ketika kita ingin mencari ini, integral fx dikali g aksen di x dx itu sama saja dengan fx dikali gx dikurang integral f aksen di x gx dx. Nah, karena tadi du itu sama dengan f aksen x dx, berarti ini sendiri adalah du, dan u-nya itu adalah fx, berarti ini adalah u, gitu ya. Ini adalah u. Dan v-nya adalah gx, berarti ini adalah v, ini adalah v, dan dv-nya itu adalah g aksen x dx, berarti ini adalah dv. Nah, dengan demikian kita punya rumusnya itu adalah integral u dv sama dengan u kali v dikurang integral v du. Inilah yang kita sebut sebagai integral parsial, di mana nantinya akan kita tahu ada bagian yang kita turunkan dan ada yang bagian yang akan kita integralkan. Nah, pada dasarnya untuk memilih u dan dv gitu, untuk permisalan itu tidak ada teknik khusus. Nah, namun biasanya ketika kita menemukan misalnya ada fungsi polinomial gitu ya, fungsi polinomial dengan fungsi transenden, maka berarti yang u-nya itu adalah fungsi polinomialnya. Dan dv-nya itu adalah fungsi transendennya, kecuali fungsi logaritma natural. Gitu. Nah, tentunya ketika kita salah memilih U dan DP, mungkin saja hasil yang kita perlu peroleh itu bisa jauh dari solusi awalnya atau solusi yang sebenarnya. Oleh karena itu, harus mengetahui dengan baik bagaimana trik-trik dalam mengerjakan soal-soal integral parsial. Nah, teman-teman sekalian diharapkan rajin untuk mengerjakan soal gitu ya. Nah, selain itu, ketika misalnya kalian ketemu itu adalah fungsi len dengan fungsi polinomial, maka justru logaritma naturalnya itu yang kita ambil sebagai U. Dan dv-nya itu adalah polinomialnya. Atau transendennya jika ada selain len ya. Nah, bagaimana jika kedua-duanya itu adalah fungsi transenden? Nah, maka berarti terserah kalian mau memilih yang mana. Nah, kita coba untuk mengerjakan contoh-contoh berikut supaya kita lebih paham dan mengerti. Nah, kita mulai dari soal yang A. Integral x cos x dx. Nah, kita tahu tadi kalau ini tidak bisa kita selesaikan dengan metode substitusi. Nah, oleh karena itu kita menggunakan integral parsial. Nah, di mana integral parsial itu mengatakan bahwa integral dari U dv itu sama dengan U kali V dikurang integral V du. Nah, oleh karena itu kita ambil permisalan saja. Misalkan
U-nya itu adalah, karena di sini X adalah fungsi polinomial dan cos X adalah fungsi transenden, berarti X kita ambil sebagai U dan cos X itu kita ambil sebagai dV. Nah, yang U sama dengan X ini kita turunkan. Nah, di sini berarti U kita turunkan terhadap X itu adalah DU, dan X kita turunkan terhadap X adalah DX. Dan yang dV-nya untuk mencari V-nya berarti kita cari integralnya. Integral dan diferensial saling meniadakan, berarti integral dari cos itu adalah sin X. Nah, sampai sini, nah inilah kenapa kita menamakan sebagai integral parsial, di mana salah satu bagian itu kita turunkan, sedangkan bagian yang lainnya itu kita integralkan. Kita kembali ke rumus yang diberikan ya. Berarti integral U-nya tadi adalah X, integral dV dikali dV yaitu cos X dx. Nah, sesuai dengan ini ya. Sama dengan U-nya adalah X dikali V sin X dikurang integral V. V-nya adalah sin X du. Du-nya tadi adalah dx. Berarti sama dengan X sin X. Nah, integral dari sin X itu adalah negatif cos X. Dan ini masih integral tak tentu. Oleh karena itu harus kita tambah dengan Y. Sama dengan X sin X, min kali min plus cos X plus Y. Selesai. Untuk soal yang A. Nah, selanjutnya yang B. Ln X dx. Integral ln X dx. Nah, kita tahu bahwa integral ln X dx ini sebenarnya sama saja dengan integral 1 dikali ln X dx. Nah, satu ini polinomial dan ln X dx itu adalah logaritma natural. Berarti ketika kita ingin menggunakan integral parsial, di mana kalau integral parsial itu adalah integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V du. Berarti yang sebagai U-nya itu adalah logaritma naturalnya justru ya. Dan dV-nya itu adalah 1 dx-nya. Nah, yang U itu kita turunkan. Turunan dari U itu adalah du, turunan dari ln X itu adalah seper X dx. Yang V itu kita integralkan. Sorry, ini enggak pakai integralnya. Yang V kita integralkan, berarti integral dengan V, D itu saling meniadakan, diferensial. Berarti di sini kita peroleh V sama dengan integral dari dx itu adalah X. Sampai sini kita masukkan ke sini. Berarti integral U-nya tadi adalah ln X, dV-nya tadi adalah dx, sama dengan U-nya tadi adalah ln X, dikali dengan V. V-nya kita taruh ke depan saja. X, dikurang integral V, itu adalah X, du-nya adalah seper X dx. Nah, sampai sini berarti sama saja dengan X ln X dikurang X dibagi X1, berarti integral dari dx itu adalah X. Selesai. Nah, ini untuk soal yang B. Nah, namun tidak semua soal itu dapat diselesaikan dalam sekali penyelesaian. Nah, terkadang bisa saja kita menemukan bahwa terdapat pengintegralan parsial itu yang beberapa kali. Sebagai contoh itu adalah soal yang C dengan soal yang D. Nah, di sini kita memerlukan teknik-teknik khusus untuk mengerjakannya. Nah, kita coba yang C. T kuadrat, integral dari T kuadrat E pangkat T. Oke. Nah, berarti di sini kita ambil karena ada terdiri dari polinomial dan transenden.
kita ambil yang polinomialnya itu adalah T kuadrat. Dan transendennya sebagai dv-nya. Nah, kita ingat bahwa integral parsial UdP sama dengan U kali P dikurang integral V du. Nah, kita masukkan integral U-nya T kuadrat, dv-nya E pangkat T dt sama dengan U T kuadrat dikali V. Oh, yang ini belum kita turunkan ya. U kalau kita turunkan du, T kuadrat kalau kita turunkan 2T dt. Sedangkan untuk mencari V-nya berarti ini masing-masing kita integralkan, kita peroleh V sama dengan E pangkat T plus C seharusnya ya, tapi kita tulis E pangkat T saja. Dikali V, V-nya adalah E pangkat T dikurang integral V, yaitu E pangkat T dikali du, 2T dt. Nah, sampai sini, ini sendiri sebenarnya yang di bagian kanan ini, yang ini, kalau kita sederhanakan, duanya boleh kita keluarkan. T E pangkat T dt. Nah, ini sendiri itu tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan integral dari fungsi elementer. Dan kita juga belum bisa mengerjakannya dengan menggunakan substitusi, karena turunan dari T adalah 1. Nah, oleh karena itu kita menggunakan permisalan kembali. Tetapi kita tidak bisa menggunakan U dan dv. Kita ambilkan saja, misalkan itu adalah P dan Q gitu ya. P-nya itu sebagai U, kita ambil adalah T, dan Q-nya itu sebagai V. Berarti dq-nya adalah E pangkat T dt. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, ketika kita ambil T-nya di sini, T kuadratnya sebagai U, berarti ya dia tetap harus sebagai U, gitu ya. Nah, P kita turunkan adalah dp, dan T kita turunkan adalah dt. Sedangkan yang ini, itu kita integralkan. Yang kita integralkan, yang kanan kita integralkan. Integral dengan diferensial itu saling meniadakan, berarti Q itu adalah integral dari E pangkat T dt, yaitu sama dengan E pangkat T. Kita ulang dari awal penulisannya, berarti integral T kuadrat E pangkat T dt itu sama dengan T kuadrat E pangkat T dikurang integral dikurang 2 dikali integral T E T dt. Di mana rumusnya kalau dia pakai P berarti P tadi sebagai U, Q tadi sebagai V. Di sini PQ, baru di sini QDP. Nah, gitu ya. Berarti di sini P, P-nya adalah T dikali E pangkat T, Q-nya adalah E pangkat T, dikurang integral Q, Q-nya adalah E pangkat T, dP, dP-nya tadi adalah dt. Nah, kita integralkan T kuadrat E pangkat T min. Langsung saja kita kalikan 2T E pangkat T min kali min plus 2. Integral dari E pangkat T ya, E pangkat T. Plus C. Selesai. Nah, ini soal yang C. Nah, selanjutnya kita akan mencoba soal yang D. Di mana untuk mengerjakan soal yang D, kita memerlukan suatu teknik khusus gitu ya. Kalau tidak akan berulang terus-menerus. Di mana soalnya itu adalah integral E pangkat X sin X dx. Di mana di sini Ibu akan mengambil yang sebagai U-nya itu adalah E pangkat X. Dan dv-nya Ibu ambil adalah sin X. Tapi terserah kalau kalian mau mengambil U-nya adalah sin X dan dv-nya adalah E pangkat X, boleh. Nah, kita ingat tadi integral parsial itu adalah integral U dv sama dengan U kali V dikurang integral V du. Nah, kita coba menurunkan yang U sama dengan E pangkat X. Kalau U diturunkan adalah du, E pangkat X diturunkan adalah E pangkat X dx. dv kalau kita integralkan masing-masing integral dengan diferensial itu saling meniadakan, berarti V sama dengan integral dari sin. Yaitu min cos ya. Nah, sampai sini kita masukkan ke soal
integral U-nya tadi adalah E pangkat X dikali V. V-nya tadi UdV, sorry. dV-nya tadi adalah sin X dx. Itu sama dengan U-nya adalah E pangkat X dikali V. V-nya adalah min cos X. Minnya Ibu taruh di depan supaya tidak terjadi ambiguitas. Dikurang integral V. V-nya adalah min cos. Berarti di sini menjadi positif ya. Min kali min positif cos X du. Du-nya adalah E pangkat X dx. Nah, kita perhatikan di sini, ini terjadi pengintegralan lagi. Berarti kita misalkan lagi. Tapi ingat, di sini U dengan V sudah dipakai. Berarti bisa kita memakai P Q atau AB boleh juga. Misal, A sebagai U, kita ambil adalah E pangkat X, dan DB, B-nya sebagai V, kita ambil adalah cos X dx. Atau kalau kita tulis di sini integral A dB sama dengan A kali B dikurang integral P-nya tadi adalah B dA. Oke, kita masukkan. A-nya kalau kita turunkan adalah dA, E pangkat X kalau kita turunkan E pangkat X dx, dB kalau kita integralkan berarti adalah B sama dengan sin X. Itu ya. Nah, sampai sini kita masukkan ke soal yang ini. Ibu tuliskan ulang. E pangkat X sin X dx sama dengan min E pangkat X cos X ditambah A kali B. A-nya adalah E pangkat X dikali B-nya adalah sin X. Ingat, di sini Ibu tidak perlu pakai tanda kurung karena di sini positif. Kalau yang tadi itu negatif, makanya Ibu pakai tanda kurung ya. Dikurang integral B. B-nya adalah sin X dan dA-nya itu adalah E pangkat X dx. Nah, kita temukan lagi di sini rupanya ada pengalihan integral gitu ya. Tetapi kita perhatikan bahwa ruas kiri ini sebenarnya sama dengan ruas kanan. Berarti ruas ya kiri dan kanan ini sama. Berarti yang ini itu sebenarnya bisa kita kelompokkan dengan yang di sebelah. Berarti di sini E pangkat X sin X dx kita tambahkan dengan yang ini. Integral E pangkat X sin X dx. Sama dengan min E pangkat X cos X plus E pangkat X sin X. Kita peroleh di sini 2 integral E pangkat X sin X dx sama dengan min E pangkat X cos X plus E pangkat X sin X. Dalam artian berarti integral dari E pangkat X sin X dx itu adalah sama dengan ini kita bagi 2. Atau kita tulis saja min setengah E pangkat X cos X plus setengah E pangkat X sin X plus C. Karena integral tak tentu ya. Selesai. Nah, ini untuk integral parsial. Nah, seperti yang Ibu pesankan tadi, berarti untuk teman-teman semua itu perlu dilakukan latihan yang rutin supaya kalian paham untuk teknik-teknik dalam pengintegralan parsial. Yang mana kamu pilih sebagai U dan yang mana sebagai DV. Ya, untuk integral parsial, Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih. Selamat belajar.